Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Dr. Rismon Hasiholan, orang ahli digital forensik lulusan UGM, menantang Rektor UGM Ova Emilia dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta untuk adu data tentang keabsahan ijazah Jokowi. Bahkan ini dia juga menantang kalau perlu dibuka secara forum terbuka gitu ya. Rismon ini bisa menunjukkan dengan telak bukti percetakan yang disebut oleh Sigit Sunarta, tempat mencetak cover atau sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi itu belum berdiri pada saat Jokowi disebutkan itu di wisuda dan mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Sementara satu perusahaan percetakan lainnya itu sudah tidak bisa lagi dilacak karena sudah bubar. Rismon Tiani Parhasiholan, alumnus Fakultas Teknik Elektro UGM itu sebelumnya melalui unggahan di video di channel videonya yakni Baligi Academy itu dia memastikan ijazah Jokowi itu 100 miliar persen palsu. Pernyataan tegasnya itu disampaikan dalam sebuah video berjudul Ijazah Palsu Joko Widodo berdasarkan analisa jenis font dan operating system yang tayang pada tanggal 11 Maret 2025 di akun YouTube Baligi Academy. Menurut Rismon, salah satu kejanggalan utama adalah penggunaan font Times New Roman pada ijazah tersebut. Dia menjelaskan bahwa font itu baru tersedia setelah sistem operasi Windows 3.1 dirilis pada tahun 1992, sementara ijazah Jokowi diterbitkan pada tahun 1985. Ada selisih waktu sampai 7 tahun. Windows OS versi 1.01 dirilis pada 20 November 1985, hanya 15 hari setelah ijazah Jokowi diterbitkan UGM. Sedangkan Windows versi 3.1 yang memperkenalkan font Times New Roman itu dirilis pada 6 April 1992. Itu artinya tidak mungkin font tersebut sudah ada pada tahun 1985. Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah alumni UGM lainnya seperti milik Bambang Nur Cahyo Prastowo yang dia bisa akses di perpustakaan UGM. Dan dia menemukan bahwa ijazah Bambang itu menggunakan font yang lebih sesuai dengan sistem operasi DOS atau Disk Operating System yang umum dipakai saat itu. Tuduhan Rismon itu dibantah secara tegas oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta melalui klarifikasi yang diunggahnya di ugm.ac.id. Bukan hanya Sigit Sunarta, dalam klarifikasi itu Sigit juga didukung oleh Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang, ini kakak kelas Joko Widodo, dan yang lebih meyakinkan itu juga dikuatkan oleh pengakuan seorang teman satu angkatan Joko Widodo bernama Pronojiwo. Ini namanya unik ya, Pronojiwo, bukan Pronojiwo ya. Tidak hanya kuliah dan lulus bareng, Frono dan Joko Widodo juga melamar pekerjaan di perusahaan yang sama, PT Aceh, PT Kertas Kraft Aceh Persero. Namun menurut Frono, Joko Widodo hanya bekerja selama 2 tahun saja karena sang istri Iriana Jokowi tidak betah tinggal di area hutan pinus yang berada di wilayah sekitaran Aceh Tengah. Kami bertiga, Pak Jokowi, saya dan almarhum Hari Mulyono, ini adik ipar Jokowi, bareng-bareng masuk kerja. Setelah Pak Jokowi menikah, Ibu Iriana kayaknya tidak betah karena base camp berada di tengah hutan pinus di Aceh Tengah. Pak Jokowi resign dulu, tinggal saya dan almarhum Hari Mulyono yang masih bertahan. Itu kenang Pronojiwo. Soal penggunaan font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismon dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan.
Bahkan dia menyatakan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur sudah tutup yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Itu waktu itu penjelasan dari Sigit Sunarta. Sementara San Afri Awang, Ketua Senat Fakultas Kehutanan, menyatakan bahwa punya pengalaman sendiri soal penggunaan font Time New Roman di sampul skripsi. Saya masih ingat waktu saya buat cover skripsi, lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur. Soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitaran UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC. Saya sempat pakai buat mengolah data statistik, kata San Afri yang kakak angkatan Joko Widodo itu. Nah, ini kan pernyataan dari dekan, kemudian dari seniornya Jokowi, bahkan teman satu angkatan yang lulus bersama, bahkan kemudian melamar kerja bareng Joko Widodo, kan tadi cukup meyakinkan. Kalau gitu apa dong jawaban dari Dr. Rismond? Dia kembali mengunggah video di channel pribadinya Baligi Academy itu pada hari Sabtu 22 Maret 2025 dengan judul Klarifikasi UGM Stop Bohong. Fotokopi Prima berdiri 1986, Jokowi cetak skripsi tahun 1985. Gimana ini bantahan dari Pak Rismond ini? Hati-hati loh Pak Rismond ya, kalau Anda menyebarkan fitnah Anda bisa dituntut ini oleh Pak Jokowi. Oke. Kita simak ya, bagaimana dengan soal penggunaan percetakan yang kemudian dikemukakan oleh Pak Sigit dan Pak San Afri tadi. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismond. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kami sangat menyesalkan informasi yang menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit, Jumat 21 Maret di kampus UGM. Kok menyesatkan? Menyesatkan gimana Pak Sigit? Ya jawab dengan ini juga lah, teknologi Voltman. Saya kan sudah bilang, ini itu ya produksi tahun dengan komputer, ini ya alat percetakan canggih, ini jelas ini Times New Roman, terutama lembar pengesahan ini ya. Ini apa alat cetaknya? Terus untuk memproduksi ini kita membutuhkan word processor atau text editor. Apa yang dipakai coba? Jelaskan secara ilmiah. WordStar 4 dirilis 1987, CW malah 1986. Ya, WordStar for Windows 1994. Atau WordStar 3.0 rilis 1982 ya, kemungkinan ini. Tapi fontnya apa? Kan bisa pixelated kan tampaknya pixelated. Ya, belum ada, makanya saya bilang untuk membuat font cantik itu pakai persamaan matematika, kurva pelengkungan, Bezier ya, kuadratik maupun kubik. Makanya cantik. Kalau ini kan belum ada, ini lihatlah pixelated seperti ini. What you see is what you get. Itu kalau underdose ya. Kalau mau pakai IBM ya, Make Right, inilah apanya 1985 ya, Make Right 4.5 1985. Nggak ada Athens, Chicago, Geneva, London, Monaco, New York, Venice. Nggak ada satupun dari font ini yang mirip dengan font Times New Roman. Itu keluarga serif itu, gitu loh. Kok menyesatkan ya? Jangan karena saya lulusan UGM terus menutup-nutupi gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau dibilang kayak gitu loh. Ya coret aja pun saya dari alumni UGM nggak apa-apa. Yang penting kebenaran harus nomor satu bagi saya ya. Saya nggak pakai juga lagi itu skrip apa itu jasa itu kan. Terus kalau pakai latex atau teks ini dirilis TextMakers dirilis 2003, 95 under Linux. Terus ini Visual Studio malah 2015, startingnya Text Studio 2008 untuk menciptakan font cantik yang namanya font komputer modern yang mirip-mirip dengan Times New Roman. Kok perdebatan ilmiah kita jangan receh-receh gitu loh ya. Pakai apa gitu loh text editornya untuk membuat seperti ini kan. Seperti ini percetakan atau apa softwarenya, word processornya, apa alat cetaknya kan. Sementara untuk keputusan gubernur aja masih mesin ketik ini 1985 gubernur Jogja masih mesin ketik loh gitu loh.
Bukan hanya itu, tapi Rismon ini juga punya satu fakta yang sangat menarik karena ternyata percetakan Prima yang disebut-sebut oleh Pak Sanafri dan juga Pak Dekan tadi, Pak Sigit Sunarta itu ternyata baru berdiri pada tahun 1986. Ini menarik ini ya, ini kan sangat telak tuh, apalagi ketika berdiri pada tahun 1986 itu masih berupa fotokopi. Ini maksudnya layanan fotokopi ya, belum percetakan. Janganlah digiring seolah-olah saya cepat menyimpulkan. Saya menyimpulkan dari teknologi font dan alat cetak saat itu. Percetakan mana kalau benar? Ya. Jadi jangan, oh itu dipercetakan, tapi nggak tahu percetakan mana gitu loh. Alatnya apa saat itu, softwarenya apa yang digunakan saat itu. Ya, makanya perlu di class action, ya minimum halal bihalal lah di UGM, ya untuk menanyakan. Ya kalau ini kan satu-satu kayak bisa aja apa namanya debat kusir. Besok kan kita minta uji karbon ya, karena saya lihat sendiri skripsinya itu, lembar pengesahannya itu bukan hanya dari dua zaman yang berbeda, tetapi memang usianya lebih muda, lebih putih daripada yang apa, yang isinya, yang mesin ketik gitu loh. Ya. Terus soal penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismon dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman. Hah? Jamak? Kurir New mungkin Pak yang jamak. Atau huruf yang hampir mirip dengannya. Huruf apa Pak? Huruf apa? Font apa yang mirip dengan Times New Roman? Zaman itu 1985 kita bicara sains ini. Jangan penjelasan seperti ini ya. Mirip. Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur. Sudah tutup, katanya Sanur, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Sampul skripsi kan Pak, bukan lembar pengesahan. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Tegasnya, iya saya kuliah di UGM, itu dekat Bundaran Bulak Sumur kan, gitu loh. Prima ya, kalau sana Sanur saya nggak tahu, kurang populer. Prima ya kan, percetakan, pertanyaannya software apa dia pakai, alat apa dia pakai, ya itu harus diinvestigasi nanti. Apakah tahun 1985 sudah pakai teknologi canggih ya, laserjet yang harganya apa namanya buatan HP itu ya, yang sekitar $20.000 ekuivalennya sekarang ya, atau softwarenya apa, harus punya word processor gitu loh. Nggak bisa itu teks itu tiba-tiba langsung dari konsol DOS atau konsol apa, ya harus ada word prosesornya. Apa word prosesornya saat itu? Di situ kan tersedia fontnya. Terus kalau alasannya adalah Prima, ya kita ceklah tentang kami di Prima. Bapak buat alasan tuh nggak Pak Sigit ini buat alasan tuh mengada-ada gitu loh menurut saya. Nggak mencek dulu, Prima kau, percetakan Prima kau kapan mulainya ada berdiri? Tahun 85 udah ada belum? Inilah kita cek dia apa ini. Tentang kami mengenal Prima Print Shop. Ya, di sini kita zoom coba ini. Ya. CV Prima Grafika, kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang oleh dokumen dan digital printing di Yogyakarta. Ya, sebelum saya dihapus mungkin nanti biar saya buat ya kontennya. Siapa tahu nanti klarifikasi UGM maupun tentang kami Prima Print Shop ini dihapus ya. Jadi saya langsung buat konten begitu saya baca ya, karena bisa jadi langsung dihapus, bisa jadi diintervensi. Dimulai dengan jasa fotokopi. Ingat loh Pak Sigit, fotokopi bukan cetak ya. Ya, dimulai dengan jasa fotokopi dan jilid pada tahun 1986. Prima itu. Ya. Fotokopinya saja mulai 1986. Anda mengatakan Joko Widodo menggunakan Prima atau Sanur. Oke, Sanur sudah tutup, kita nggak periksa. Tapi Prima. Ya, bukan percetakan, masih fotokopi. Jadi agar UGM tidak dicap hanya omon-omon, apalagi melakukan kebohongan publik dan menutupi kejahatan, ya sudah digelar saja forum terbuka yang disebut Rismon
itu bisa digelar misalnya dalam forum halal bihalal para alumni UGM, biar clear nggak menyandra Jokowi, UGM, dan bangsa Indonesia yang terus-menerus disuguhi perdebatan yang tidak berkesudahan soal keaslian ijazah dari Joko Widodo. Bagaimanapun juga, ini kan Joko Widodo itu pernah menjabat sebagai presiden sampai 2 periode. Ya, jadi jangan dianggap alah kenapa kok masih terus dipersoalkan gitu. Lepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, Rismon itu ternyata sudah mendapat dukungan dari sesama alumnus UGM, yakni mantan Menpora Roy Suryo, yang selama ini dia juga aktif mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan merasa lega karena temuan Rismon itu bisa menjadi novelty atau bukti baru apa yang selama ini dia bersama dengan banyak aktivis lainnya curigai. Alhamdulillah apa yang didalilkan Rismon saat ini identik, sistematis, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar 5 tahun lalu. Itu kata Roy Suryo dalam keterangan tertulisnya. Roy Suryo lalu merujuk pada unggahannya di akun X, ini akun X dia pribadi ya, @KRMT Roy Suryo 2. Ini pada 25 Februari 2020 yang memuat lampiran halaman buku wisuda tahun 1985. Dalam buku tersebut foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama Jokowi. Selain itu Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi hingga kini tidak pernah bisa dibuktikan bentuk fisiknya. Selain itu, Roy Suryo turut menyoroti font atau huruf yang digunakan dalam dokumen tersebut. Menurutnya, teknologi percetakan pada tahun 1985 belum memungkinkan penggunaan font yang terlihat dalam dokumen ijazah milik Joko Widodo. Jadi bukan ijazah saja ya, tapi skripsinya juga ya. Teknologi printing atau pencetakan pada era 1980-an masih sangat terbatas. Printer dot matrix yang populer saat itu hanya bisa menghasilkan font seperti Courier atau sans serif, bukan font proporsional seperti yang terlihat dalam dokumen tersebut. Apalagi, lanjut Roy Suryo, pada tahun 1985 penggunaan komputer pribadi atau PC di Indonesia itu masih sangat terbatas. IBM diketahui baru merilis PC pada tahun 1981 dan teknologi printer dot matrix seperti Epson LX80 baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Skripsi saya sendiri pada tahun 1991 masih menggunakan font Courier karena itu standar penulisan ilmiah saat itu, kata Roy Suryo. Dengan demikian, kata Roy Suryo, mustahil dokumen tahun 1985 menggunakan font proporsional seperti yang terlihat dalam skripsi Joko Widodo. Terima kasih Risman yang sudah memiliki novelty atau kebaruan dari apa yang saya lakukan 5 tahun lalu dengan datang langsung ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM untuk semakin memperkuat analisis saya waktu itu, kata Roy Suryo. Jadi bagaimana nih UGM, khususnya Fakultas Kehutanan? Sudahlah, gelar saja forum terbuka, paparkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Kalau perlu dan kalau punya itu datangkan para ahli sehingga masalahnya tidak terus berlarut. Saya kira kalau terus polemik semacam ini orang malah makin tidak percaya. Yang dipertaruhkan kan bukan hanya kredibilitas Jokowi ya. Kalau Jokowi nggak ada persoalan lah, yang selama ini kan dia publik sudah memahami dia kalau ngomong itu kalau sen kiri ya sen kanan. Tapi kan UGM ini lembaga perguruan tinggi, lembaga akademis yang penyandang nama besar. Itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu atau jutaan, jangan-jangan ini para alumninya. Ini juga dipertaruhkan kredibilitasnya hanya gara-gara seorang Joko Widodo. Saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.